Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memenuhi tugas Pak Agung untuk mata kuliah dasar konvensi energi listrik. Kebetulan di sini kita dapat judul prinsip kerja motor induksi. Nah, untuk anggotanya sendiri, untuk kelompoknya sendiri, di sini ada saya sendiri, Isna Setiasa, terus ada Pak Saras Soekarto, ada Mas Satrio Patullah, ada Mas Sunario, sama Mas Rizky Gumelar. Nah, satu pengertian dari induksi. Apa itu induksi? Induksi itu adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Adanya kuat medan magnetik di sekitar konduktor berarus listrik diselidiki pertama Hans Christian. Jika jarum kompas diletakkan sejajar dengan konduktor, maka konduktor itu akan dialiri arus listrik. Lanjut Mas Sunario. Oke, lanjut ya. Industri listrik merupakan proses yang berkaitan dengan perubahan persebaran muatan yang menghasilkan beda potensial listrik dalam sebuah konduktor. Hal ini dapat terjadi akibat perpindahan muatan dalam sebuah benda akibat didekatkan dengan benda lain yang bermuatan baik negatif maupun positif. Next. Apa itu motor induksi? Motor induksi adalah salah satu perangkat penggerak atau aktuator bekerja berdasarkan induksi elektromagnet. Diberi nama motor induksi karena aktuator ini memiliki sebuah sumber energi listrik, yaitu di sisi stator, sedangkan sistem kelistrikan di sisi rotornya diinduksikan melalui celah udara dari stator dengan media elektromagnet. Next. Kelebihan motor induksi bisa dilanjut Mas Sunario. Kelebihan motor induksi. Perakitan motor induksi sangat sederhana. Biaya instalasi yang murah dan perawatan yang minim, dapat diandalkan dan memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Tidak perlu motor khusus untuk memulai motor induksi seperti motor sinkron. Dapat digunakan pada industri besar dan rumah tangga. Lanjut. Selanjutnya, berdasarkan suplai input, motor induksi dibagi dua macam. Yang pertama, motor induksi 3 fasa, itu 380 volt AC memakai 3 fasa, 4 kabel input RST dan 0, 2 bagian stator dan rotor, dapat starting sendiri, kumparan hubungan delta. Yang kedua, motor induksi 1 fasa, 220 VAC 1 fasa, terus 2 kabel input RST dan 0, 2 bagian stator dan rotor, tidak dapat starting sendiri, kumparan hubungan star. Lanjut. Motor induksi 1 fasa digunakan dalam industri untuk konversi daya, yaitu konversi daya listrik ke mekanik dalam jumlah besar atau besar. Tetapi untuk konversi daya kecil, motor induksi 1 fasa digunakan. Motor induksi melakukan berbagai layanan di semua peralatan rumah tangga seperti lemari es, kipas angin, mesin cuci, pengering rambut, penggiling mixer, dan lain-lain. Motor induksi 1 fasa digunakan. Selanjutnya, Mas Rizky Gumelar. Oke, terima kasih Mas Naryo. Kemudian untuk selanjutnya jenis motor induksi 1 fasa, yaitu ada 1 motor kapasitor, yaitu motor 1 fasa yang menggunakan kapasitor sebagai pembeda fasa antara rotor dan stator, sehingga motor dapat berputar, digunakan pada perangkat skala kecil dan rumah tangga, seperti pompa air, mesin cuci, air conditioner, atau AC yang bisa kita gunakan di rumah, dan beberapa jenis kipas angin. Kemudian yang kedua ada motor set pull, yaitu adalah motor dengan rotor sangkar tupai yang biasanya ditemui pada kipas angin dan blender. Konstruksinya sangat sederhana. Pada kedua ujung stator dan 2 kawat yang terpasang dan dihubung singkatkan fungsinya sebagai pembelah fasa. Kemudian yang ketiga yaitu ada motor universal, adalah motor 1 fasa dengan belitan stator dan belitan rotor.
Motor universal dipakai pada mesin jahit maupun motor bor tangan, konstruksinya sederhana, handal, mudah dioperasikan, daya yang kecil dan torsinya yang cukup besar. Kemudian lanjut, adapun motor induksi 3 fase, yaitu motor induksi 3 fase adalah motor AC yang paling umum digunakan di industri. Mereka sederhana dalam konstruksi, dapat diandalkan, faktor daya yang cukup baik dapat diandalkan, torsi mulai sendiri dan perawatan yang rendah. Hampir lebih dari 90% energi mekanik yang digunakan dalam industri ini disediakan oleh motor induksi 3 fase. Adapun yang biasa kita digunakan pada perindustrian, karena apalagi industri-industri Jepang itu biasanya menggunakan motor 3 fase namun voltasenya menggunakan 220 volt. Adapun tipe motor seperti itu. Kemudian motor 3 fase rotor belitan, yaitu motor dengan belitan kumparan pada rotornya. Kelebihan rotor dengan kumparan adalah mempunyai arus awal yang rendah dan torsi awal yang tinggi. Kemudian ada motor 3 fase rotor sangkar. Jenis motor induksi ini terdiri dari tumpukan lempengan besi tipis yang dilaminasi dan batang konduktor di sekelilingnya, dan kemudian disatukan untuk membentuk inti rotor dengan rotor sangkar. Motor dapat menghasilkan arus awal yang tinggi, torsi awal rendah, dan kapasitas overload tinggi, serta efisiensi dan faktor kerja yang lebih tinggi dibanding rotor belitan. Kemudian ini adalah gambar belitan rotor square cage dan world rotor. Untuk seterusnya akan coba dijelaskan oleh Pak Saras. Silakan Pak Saras. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Untuk prinsip kerja motor induksi adalah bahwa medan magnet yang berputar mengarah ke arah berlawanan arah jarum jam. Medan magnet yang berputar memiliki polaritas yang bergerak. Polaritas medan magnet bervariasi dengan memperhatikan setengah siklus positif dan negatif dari suplai. Perubahan polaritas membuat medan magnet berputar. Next. Motor induksi terdiri atas kumparan-kumparan stator dan rotor yang berfungsi membangkitkan gaya gerak listrik akibat dari adanya arus listrik bolak-balik satu fase yang melewati kumparan-kumparan tersebut, sehingga terjadi suatu interaksi induksi medan magnet antara stator dan rotor. Next. Pada dasarnya prinsip dasar magnet yaitu magnet memiliki dua buah polaritas kutub, yaitu utara dan selatan. Sifat dari kedua kutub ini akan tolak-menolak apabila polaritasnya sama. Misalkan utara dengan utara atau selatan dengan selatan. Dan akan tarik-menarik apabila polaritasnya berbeda. Misalkan utara dan kumparan yang terdapat arus listrik sinusoidal yang bertujuan untuk menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Next. Ini contoh kalau kita gambarkan dengan video pergerakannya. Sekian, terima kasih. Dari kami kelompok 6. Mas Rizka, penutupan. Mungkin ini aja yang bisa dapat kami sampaikan dari kelompok 6 untuk pemenuhan tugas Pak Agung. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.